Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pakenjing, Bapak Bambang Legiono. Yang terhormat Ibu Gemian Gendalasari, calon guru penggerak angkatan 10, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di acara seminar aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Gemian Gendalasari. Saya selaku pembawa acara memohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan seminar hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat materi seminar aksi nyata yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan, ketujuh refleksi, 8 doa, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Silmi Oktaviani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Ibu Silmi Oktaviani SPD. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan kepala sekolah oleh Bapak Bambang Legiono. Waktu dan tempat dipersilakan. Bawah itu udah pertanyaan bagian ini itu pas ya. Terima kasih Bu Vera sebagai pembicara yang telah memberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi syururi anfusina wa sayyiati a'malina
Mayit dia pada kita, bapak itu pada hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada acara sendiri ini. Sesungguhnya juga terima kasih pada Bapak Kepala SD 3 Pakeni yang telah memberikan izin kepada guru-guru dari SD 3 Pakeni yang hadir pada hari ini. Saya selaku kepala sekolah dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi sangat tinggi kepada calon gubernur kita angkatan 10 Ibu Gen Ngerasari SPD yang telah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Jarang-jarang ya kita mendapatkan kesempatan yang baik ini. Hari itu saya mengharapkan pada Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ya, insya Allah kita bersama-sama akan mengikuti acara seminar kuliah positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4 yang sedang ditekuni oleh Ibu Gen. Nah, apa isi dari modul ini? Kita simak bersama ya. Harapan saya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ibu Gen dapat menyampaikan secara gamblang tentang isi dari modul 1.4 ini tentang kuliah positif yang saya yakin manfaatnya akan dapat dirasakan. Dan pada episode ini saya juga memberikan dukungan pada rekan kita ya, Ibu Gen Ngerasari SPD yang sedang mengikuti diklat CGP angkatan 10. Kalau saya hitung itu dari mulai bulan April, Mei, Juni, berarti ada 3 bulan ya, 3 bulan. Ngomong masih semangat, ya, tetap semangat ya. Ternyata masih banyak waktu yang akan ada bergerak, yaitu secara Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Berarti ada 6 bulan lagi. Ya. Makanya kita selalu rekan ya, mensupport, ya, mendoakan agar dirinya tetap semangat, tetap sehat walafiat, dapat mengikuti program pendidikan tunggal sampai tuntas. Dan pada akhirnya dinyatakan lulus sebagai guru penggerak kota 10. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kemudian saja silakan sahabat tanya Bu Lisa, silakan. Tidak apa-apa. Ya. Sebelah sini Bu. Ya. Terima kasih pada Ibu Lisa yang sudah datang itu. Saya lanjutkan ya. Jadi berkembang dengan kita di pada hari ini, harapan saya mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua untuk melaksanakan budaya positif sosial kita. Kemudian tentunya ya dengan waktu tadi oleh protokol yang dibacakan untuk membuka acara resmi ya, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya membuka acara seminar budaya positif yang merupakan hasil nyata modul 1.4 CGP 10 oleh Ibu Gen Ngerasari ya, dengan harap dari Allah kita buka ya. Ya. Selanjutnya silakan pada Ibu Gen untuk melanjutkan acara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jono yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya yaitu acara pemaparan materi seminar aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Gen Ngerasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terbatas kepada rekan saya yang hari ini bisa meluangkan waktu setelah melaksanakan aktivitas, memberikan pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tugas mengajar dan didik. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak Legion SPD MPD, Ibu, Bapak Guru yang saya banggakan, hari ini berdirinya saya di sini menjalankan salah satu tugas yang sedang saya emban, mengikuti calon guru penggerak dengan melaksanakan destinasi dari budaya positif. Luar biasa, satu penghormatan yang begitu besar untuk saya. Support dari Teamwork SDN 1 Pamengge sangat luar biasa diberikan kepada saya. Bentuk dukungannya saya terima dengan sangat-sangat bangga sekali, karena saya percaya dan saya yakin the next dari komunitas SDN 1 Pamengge ada yang melanjutkan untuk berdiri seperti saya di sini melaksanakan program guru penggerak. Semangat untuk transformasi pendidikan di tahun 2024-2025. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin yang diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat teriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi pembawa kebahagiaan, Nabi pembawa keberkahan, penuntun kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tentu setelah melaksanakan aktivitas, terlihat di wajah-wajahnya ada sedikit lelah, terlihat sekali untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari mulai pagi sampai ini sudah menuju sore ya, tidak menuju sore ada kelelahan. Boleh kita relax sebentar Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. Boleh izin untuk berdiri semuanya? Terima kasih. Bapak dan Ibu, kembalikan lagi seluruh apa yang ada di dalam diri kita untuk hadir di ruangan ini. Kita kembalikan lagi, jiwa kita ada di sini, raga kita ada di sini, pikiran kita harus ada di sini agar kita bisa mengikuti seluruh rangkaian dengan optimal. Kita tes daya ingat kita tes kesediaan dari pikiran kita. Jangan terlalu tegang, santai saja, boleh senyum, boleh noel temannya, boleh, tidak apa-apa ya. Nah, konsentrasi gini. Kebetulan hari ini saya dapat reward dari salah satu peserta ini. Dapat apa ini teh Bapak dan Ibu? Susu beruang. Ada yang tahu lagi sebutan dari ini? Birben. Ada lagi yang tahu bisa menyebutkan apa namanya? Susu sapi. Berarti dari yang disebutkan Bapak dan Ibu tadi ada yang birben, susu cap beruang, ada juga susu sapi. Pernah lihat iklannya tidak? Ada di dalam iklan ada hewan apa lagi? Naga, apa lagi? Panda atau aduh disebut kira-kira tuh teh panda itu dalam bahasa Sunda mah ya panda weh. Konsentrasinya mau ada kalau panda bahasa Sunda ya tetap aja panda. Tidak ada ya. Nah, di sini ada 3 binatang. Di sini ada 3 binatang. Binatang apa saja? Beruang. 1 beruang, 2 naga, 3 sapi. 3 Panda. sapi. Susu sapi. Karena ini terbuat dari sapi. Berarti ada 3 binatang apa saja? Beruang. 1 beruang, 2 Naga, 3 sapi. Sapi, ingat. 1 beruang, 2 Naga, 3 sapi. Bapak dan Ibu hanya mengikuti apa yang saya sampaikan. Siap? Hanya mengikuti apa yang saya sampaikan. Terlihat nanti konsentrasinya. Apa dulunya? Sekali lagi. Mengikuti apa yang disampaikan. Kuncinya
Nanti yang menang dapat ini aja lah rewardnya, dan saya dapat reward ini, nanti yang menang rewardnya ini juga. Siap ya? Apa nih ulang? Ada tamu? Ya, siap Bapak. Ya, tadi sudah disampaikan apa Bu ya? Mengulang atau melanjutkan apa yang saya sampaikan. Ya, mengulang apa yang saya sampaikan. Nah, yang dapat reward, yang konsentrasinya penuh, silakan. Selamat datang Bu Teti. Tidak apa-apa, silakan. Bu Teti gabung. Ayo. Oh, tadi. Terima kasih Bu Teti yang meluangkan waktu dari SDN sehingga pakainya tidak apa-apa. Langsung bergabung saja ya Bu Teti. Kita punya permainan ringan, intinya untuk melatih konsentrasi. Tadi sudah disampaikan binatang yang pertama, kedua naga, ketiga sapi. Siap ya? Yang dituju itu yang harus menjawab. Kalau ada yang menjawab tidak dituju, berarti gugur. Ini kata Bu Teti. Siap ya? Siap. Konsentrasi. Dijelaskan lagi? Oke. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu Teti. Jadi hari ini kita melaksanakan permainan ringan untuk pelatih konsentrasi karena sudah seharian melaksanakan aktivitas. Di susu cemberuang ini, tadi ada yang bilang ini susu cemberuang, ada yang bilang ada berapa binatang? 3. Ada 3 binatang. Yang pertama, Beruang. yang kedua, yang ketiga, clue-nya Menyebutkan mengulang apa yang saya sebutkan. Itu clue ya? Siap. Terima kasih. Sapi. Kuda. Naga. Sapi. Berapa jumlah sapinya? Berapa jumlah Semuanya. Kata semuanya di Bapak dan Ibu berarti tidak ada yang menjawab. Jadi kebanyakan menjawabnya. Yang jawab. Iya. Masih hidup. Iya, yang lain berarti masih hidup. Ya. Nah, berarti konsentrasi Bapak dan Ibu belum sepenuhnya ada di ruangan ini, masih terbagi. Itu terlihat dari konsentrasinya. Baik Bapak dan Ibu, konsentrasi yang barusan sudah terlihat. Lanjutkan. Untuk menaikkan konsentrasi. Baik. Nah, permainannya, ingat, permainannya satu pegang. Ikuti apa yang saya sampaikan. Siap? Pegang apa yang saya sampaikan. Iya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Siap? Siap. Pegang kuping. Ternyata konsentrasinya masih belum ada di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Hanya bapak kepala sekolah yang konsentrasi. Bisa dijelaskan? Kenapa? Nah, Ibu tidak pegang mic ya? iya. Iya, begini. Seharusnya saat saya bilang satu pegang kuping, baru Bapak Ibu melakukannya. Saya tidak bilang satu barusannya. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jalan sebentar, diputar sekali. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Walaupun konsentrasinya belum penuh. Maklum capek. Tidak apa-apa berarti. Baik Bapak dan Ibu, sejenak duduk dengan posisi yang nyaman buat Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba menghadirkan hati, pikiran agar menyatu dengan jiwa Bapak dan Ibu supaya kegiatan ini bisa berlangsung. Bapak dan Ibu coba pejamkan mata, duduk dengan rileks. Duduk dengan rileks. Silakan yang mau minum dulu minum sebelum memejamkan mata karena kita akan mengembalikan. Kita akan mengembalikan hati dan pikiran kita agar menyatu di ruangan ini.
Siap Bapak dan Ibu? Silakan duduk dengan tenang. Pejamkan mata. Tarik napas perlahan-lahan. Hembuskan. Tarik napas kembali. Lalu hembuskan. Rasakan bahwa kita duduk di sini tidak hanya duduk sebagai seorang guru. Hari ini kita duduk di sini sebagai hamba Tuhan yang sedang mencari ilmu sebagai bekal melaksanakan amanahnya. Ya Allah, kami berada di lingkungan ini dengan segenap jiwa dan raga kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa melaksanakan menunaikan tanggung jawab kami, menjadikan anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa. Semoga ikhtiar yang kami laksanakan hari ini memberikan manfaat, memberikan penerangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh membuka mata. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan sudah seutuhnya jiwanya ada di sini. Siap Bapak dan Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum melaksanakan kegiatan seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita melaksanakan dulu kesepakatan. Kemarin sudah bikin kesepakatan, apa ada yang mau dirubah? Kemarin kita melaksanakan kegiatan. Maksudnya dari Bu Rises Amalia, katanya boleh sambil makan. Sepakat semuanya? Makanan ringan katanya. Kalau makanan berat contohnya apa? Oh, nasi. Oh, ya, terima kasih. Saya coba bacakan kembali kepada Ibu kesepakatan diskusi kemarin. Ini kegiatan kemarin di tanggal 3, kalau sekarang tanggal 5 ini yang sudah kita laksanakan kemarin. Saya coba bacakan kembali. Yang pertama, mengangkat tangan saat menyampaikan pendapat. Apakah mau dirubah atau masih tetap? Tetap. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi. Masih apa mau dirubah? Fokus tidak menggunakan HP saat kegiatan diskusi berlangsung. Setuju. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, menyimak saat orang lain menyampaikan pendapat. Ditambah tadi dari Bu Ise, ya. Terakhir pilih kabel kayak izin. Boleh izin kalau situasinya mendesak gitu ya. Harus ditulis apa dengarkan saja. Didengarkan saja. Baik, terima kasih. Ini adalah kesepakatan yang kita buat. Ya. Yang tiga nanti kalau ada yang nelfon boleh. Iya. Kalau ada yang nomor urgent, ajukan ada yang nomor urgent. Boleh ya Bapak dan Ibu ya? Sepakat tanpa harus ditulis dan kesepakatan kita. Kalau sudah menyepakati, kalau dilanggar ada apanya? Konsekuensi. Terima kasih. Ada konsekuensinya katanya Bapak dan Ibu. Tapi bukan, mohon maaf, boleh bertanya dulu? Iya. Itu yang nomor 5, menyimak saat orang lain menyampaikan pendapat. Kalau tidak tepat waktunya gimana itu? Tepat waktu kita sebetulnya tadi sudah ada kesepakatan waktu 1 jam lebih kita akan berada di ruangan ini. Ini kesepakatan yang kemarin. Untuk hari ini tepat waktu mau dipakai atau tidak? Silakan. 1 jam dari selesai 1. Iya. Tadi kesepakatannya seperti itu. Mau dipakai atau tidak silakan. Setuju. Baik Bapak dan Ibu, ingatkan saya saat menyampaikan kalau waktunya sudah memasuki detik-detik terakhir dengan cara mengangkat tangan. Ya, terima kasih ya. Kan harus berdiri dulu. Iya, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita mulai. Hari ini saya akan menyerahkan pemahaman
dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif sering terdengar di telinga kita. Budaya positif sering. Apa itu budaya positif? Budaya yang memberikan contoh terhadap lingkungan tersebut di mana kita berada, jadi tidak meniru dengan budaya-budaya yang belum tentu cocok di negara kita, yang mengadopsi dari negara lain. Mungkin pendapat dari saya, mungkin yang lain ada tambahan. Bu Tati, kalau menurut Bu Tati, budaya positif itu segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan yang ada di lingkungan tersebut tanpa mengadopsi dari luar juga yang positif boleh diadopsi, tidak keluar dari koridor. Tidak keluar dari koridor. Itu hemat masukan dari Bu Tati tentang budaya positif. Ada lagi? Ada. Iya, Bu Rizky. Budaya positif itu yang saya tahu gitu ya, ini kan saling belajar gitu ya. Nilai-nilai kebiasaan yang ada di sekolah kita ya, supaya anak itu berpihak pada budi dan menjadi profil pelajar Pancasila, dan anak itu akan kritis nantinya nilai-nilai dan keyakinan mereka. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Rizky dan Bu Tati hari ini. Budaya positif, Bapak dan Ibu sering mendengarnya, bahkan Bu Tati sama Bu Rizky bisa menyampaikan apa itu budaya positif. Hari ini, iya, Bapak-bapak sekolah, terima kasih ya Bapak. Boleh menambahkan? Boleh Bapak. Yang dibikin budaya positif adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif tanpa ada hukuman atau misalnya ada penghargaan. Contoh begini, misalnya seorang anak itu misalkan dia ngomong sembarangan, dihukum. Nah, maka dia itu terbiasa, kalau dihukum berarti dia ngomong itu belum saja. Karena masih takut pada hukuman. Takut pada hukuman. Kemudian juga misalkan ada seorang anak walaupun misalkan dia tertib ingin uji misalkan ya, gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat budaya positif tanpa ada hukuman atau reward. Betul. Bagaimana kita membiasakan suatu budaya tanpa paksaan apapun, tapi mulai dari diri sendiri. Tidak ada paksaan. Kita garis bawahi, tidak ada paksaan, tapi segala sesuatu kita mulai dari diri sendiri. Nah, hari ini ada 6 budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari keenam ini, konsep ini termasuk ke dalam budaya positif. Mana yang Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun di satuan pendidikan yang sering dilakukan? Segitiga restitusi, yang lain. Ini adalah Positif. Kenapa? Disiplin positif. Yang lainnya? Motivasi perilaku manusia. Iya. Berarti Bapak dan Ibu sudah menerapkan konsep inti dari budaya positif. Ada yang segitiga restitusi, ada yang disiplin positif. Itu secara tidak langsung sudah kita terapkan di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ini perkembangan zaman itu menuntut kita untuk terus upgrade. Zamannya saya dulu tentu berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Kalau zaman saya, apa itu handphone? Tidak pernah tahu apa itu gadget. Sekarang pembelajaran itu bisa diakses melalui media gadget. Peserta didik dengan mudah mengakses pembelajaran tanpa harus kita yang menyampaikan. Anak didik tersebut sudah mampu, sudah bisa dengan berkembangnya teknologi. Kini ada peribahasa, mengapa kurikulum itu berubah? Menurut Bapak dan Ibu, kurikulum itu berubah apa tidak? Berubah. Kenapa berubah? Nah, itu kata yang tepatnya fleksibel. Bukan berubah, tapi fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Zamannya Aina dengan zamannya kita tentu berbeda. Zamannya saya dengan zamannya Bapak kepala sekolah
ya. Itu kalau itu startupnya tetap aja ya berpandangan bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Nah, sekarang ini kebaliknya, justru pembelajaran berpusat pada ini masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang seperti apa itu? Berdiferensiasi? Memenuhi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena tiap anak itu berbeda-beda. Saya, Bu Iso, Bu Jati, dan yang lainnya sama tidak? Berbeda. Begitupun dengan peserta didik, karena kita manusia, peserta didik juga manusia, pasti sama kebutuhannya berbeda ya. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Sekolah kita sudah menerapkan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah, sekolah kita masuk dalam sekolah penggerak angkatan pertama, luar biasa. Dulu sekali buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang beliau adalah motivator untuk kita semua sehingga kita bisa mengikuti paradigma pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini detik-detik terakhir untuk sekolah penggerak ya Bapak Kepala, sebentar lagi kita akan melaksanakan pengibasan. Ada tadi 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Itu yang harus dimiliki oleh yang selanjutnya. Yang kedua, berkegiatan global. Itu juga harus dimiliki, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Keenam dimensi ini harus dimiliki oleh peserta didik. Balik lagi, walaupun kita bukan teacher center, tapi kita harus mampu memberikan teladan contoh agar peserta didik kita mampu bisa melaksanakan menjalankan dari profil belajar Pancasila. Dulu ada enggak profil belajar Pancasila Bapak dan Ibu? Tidak ada. Bagus, ada, cuman kata-kata yang disampaikan di profil belajar Pancasila dulu tidak dituangkan langsung dan tidak diberikan apa namanya? Tidak masuk tahapannya ya. Padahal ada benaran kritis, ada ya gotong royong sudah ada, betul sekali punya. Nah, ini kadang sampai saat ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kalau ada gambar seperti ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Ya, disetel hatinya. Dibuka kajiannya. Ya, di sini posisi guru memegang penuh kendali peserta didik. Balik lagi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Dalam pikiran kita memegang penuh kendali murid. Dari belokkan ke kiri, belokkan ke kanan. Murid harus pandai matematikanya. Pada kenyataannya kita tidak mampu mengontrol murid, karena tiap anak memiliki perkembangannya masing-masing. Minat, bakat, kembali lagi. Selanjutnya, masih tentang gambar ini, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak dan Ibu, ini penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa menyebutkan contohnya? Ini miskonsepsi yang harus kita bedah. Karena sampai saat ini, mungkin tanpa kita sengaja, kita mengalami fase-fase ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu bakal efektif dan bermanfaat. Contohnya bagaimana? Nih, semua penguatan
sama juga seperti kita anak-anak pulang sekolah. Ya. Kata guru misalkan kalau pulang itu jalannya harus di sebelah mana. Iya. Apakah itu termasuk ke dalam penguatan positif? Baik, penguatan positif seperti ini Bapak dan Ibu. Peserta didik yang terbiasa melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya mengerjakan PR, tahu ya, walaupun sekarang itu mengerjakan PR sudah tidak menjadi bagian penuh dari proses pendidikannya. Anak tersebut mengerjakannya hanya karena takut dihukum sama guru. Kalau tidak mengerjakan itu ada nggak tidak kesadaran dirinya? Tidak. Penguatan positif itu bukan seperti itu, tapi lebih kepada tanggung jawab sebagai peserta didik. Jangan sampai penguatan positif kita malah nanti membuat anak terbiasa atau tergantung. Keresang apa itu di pasien hadiah seperti barusan aja. Ikut aktif dalam refleksi, bukan refleksi, barusan kegiatan SDG. Anu kayak hadiah, kita yang kayak ini, lu kayak hadiah semangat. Nah, itu bukan penguatan positif, karena melakukannya bukan dari hati, tapi karena gitu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang bisa menggambarkan maksud dari ilusi ini? Terlihat sekali ya. Balik lagi tadi posisi guru itu sebagai apa dulu? Nah, Bapak dan Ibu, kita boleh mengkritik peserta didik, tapi jangan sampai kritikan itu membuat down peserta didik. Ya, mengingatkan boleh, tapi jangan sampai kritikan kita malah membuat tidak percaya peserta didik. Ada yang bisa memberikan contoh? Saat peserta didik terlambat datang ke kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tanya hal kesiangan. Alasan. Berarti itu tidak apa? Seperti ilusi ini ya? Tidak menjadi drop sesuatu tersebut. Iya, jangan sampai kamu kesiangan wae. Nah, itu akan membuat peserta didik ya kurang kepercayaan dirinya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah kalau berkata Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kesadaran. Jadi saya hanya boleh mengarahkan saja. Nanti memutuskan itu langsung sendiri. Ya, benar sekali Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kadang kita sebagai seorang guru memaksakan segala sesuatu kepada peserta didik dengan alasan saya mau gurunya. Pokoknya anak saya harus seperti itu. Pada kenyataannya peserta didik punya pemikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing. Balik lagi, ilusi guru mengontrol murid itu pada kenyataannya guru tidak bisa atau tidak memaksa peserta didik. Kalau memaksa nanti anak malah takut itu tidak mau sekolah. Betul, ya itu. Tapi bukan mohon maaf Ya. untuk ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu Ya. hanya kalau di sekolah hanya fokus untuk di guru atau peserta didik yang usianya di atas misalnya Ya. kelas 1, kelas 6, Kelas enam. di situ atau cuma guru kalau di guru. Iya, bagus, terima kasih Bu Edi. Barusan di ilusi ini orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa berarti usianya lagi lebih tuh ya. Tidak menurut peserta didik dan guru saja, kita sesama rekan, sesama sahabat belajar, kadang kan ada perasaan, oh saya Senior. nah, ya ada kita itu. Tapi pada konteks kenyataannya kita bisa tidak mengontrol orang lain harus seperti ini, seperti itu. Kalaupun bisa di depan tapi di belakang tidak, jadinya apa? Semu. Tidak sejati, tidak ada kesadaran diri. Makanya kita sebagai orang yang dewasa harus pandai menghargai karena tiap manusia memiliki kepala yang pikirannya juga. Makanya ada saling menghargai.
hargai. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, tidak ada rasa bahwa nah gitu ya, atau atau itu ya, mungkin lebih ke sana Bapak dan Ibu. Lanjut ya, di sini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya sudah benar menyebutkan katanya ya Bapak dan Ibu, kalau salah skip aja. Apa itu stimulus respon? Kan di sini ada dua bagian, ada stimulus respon, ada teori Kontrol. Nah, Oke kan ya? iya, saya sudah terbangkan menyebutkannya, makanya saya diulang lagi, saya sudah terbang menyebutkannya kan. Stimulus respon, ada yang tahu? Pancingan. Nah, itu. Kalau dari kontrol, Kontrol mah ada aturan mungkin ya. Teori mah ya iya nawe. ya namanya sinar aku. Aplikasi lah, kan dari mana pesanannya, terus teori mah diaplikasikan. Begitu bukan? Bisa. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat di dalam melaksanakan tugas kita, baik sebagai guru maupun sebagai hari ini apa yang saya lakukan. Nah, di stimulus respon, realita kebutuhan kita itu sama, kita menyamakan kebutuhan peserta didik itu sama. Tapi di teori kontrol, kebutuhan peserta didik itu berbeda. Bapak dan Ibu, ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tentuan di sini ada tidak yang menurut Bapak dan Ibu stimulus dan respon sama dengan teori kontrol? Ya, silakan benar. Ada pernyataan dari stimulus dan respon dan teori kontrol dibaca dengan sesama satu-satu. Ada yang sama tidak? Ada dua di sini, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Pernyataannya sama tidak? Model berpikir menang atau kalah sama berpikir menang. Ya. Ada yang sama tidak pernyataannya? Ada Tidak. tidak. Sebetulnya Bapak dan Ibu tidak harus membaca dari awal sampai akhir. Dari konsepnya saja sudah berbeda. Hah? Itu sederhana. Nah, mana yang patut kita terapkan di dalam melaksanakan Dari kontrol. teori kontrol? Kenapa? Karena ada model berpikir menang yang egois enggak. Ayo, kalau menurut Bapak dan Ibu, kalau tadi disampaikan teori kontrol Bapak dan Ibu, yang lebih tepat kita gunakan. Kenapa? Iya. Karena lebih positif. Karena lebih positif. Selanjutnya, Kalau teori kontrol ya, bukan mungkin, itu sudah pasti karena dengan pembelajaran yang sedang kita laksanakan sekarang apa gitu, termasuk dalam kurikulum mereka ada di teori kontrol semua. nah, betul sekali jawaban dari Ibu Berti. Di sini merubah paradigma stimulus respon. Stimulus respon ke pendekatan teori. Ada teorinya Bapak dan Ibu dalam melaksanakan sesuatu. Tadi di yang pertama saya sebutkan contohnya di stimulus respon itu kebutuhan peserta didik sama, tapi teorinya berbeda. Sampai sini bisa diikuti? Ya. Baik, lanjut. Ini adalah disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata iya, bisa Bapak dan Ibu baca, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Tadi yang disampaikan Bapak sekolah tentang disiplin positif. Balik lagi ke kesadaran diri. Itu salah satu untuk menerapkan disiplin positif ada di sini ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dipesan dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena cita
harapan kita mampu mengantarkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada 3 contoh nilai kebajikan. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua Primarius Program atau PYP, dan yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Mana yang paling tepat diterapkan di setiap pendidikan? Program pelajar Pancasila. Kenapa harus profil pelajar Pancasila? Karena sudah mencakup semua dimensi yang ada di profil Pancasila. Karena sudah mencakup apa? Tujuan pendidikan nasional. Nah, sudah mencakup dari tujuan pendidikan nasional. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang harus ada dalam paradigma pembelajaran baru. Keenam, dimensi ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila dan tepat digunakan di satuan pendidikan. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Sebentar. Ya. Bayar nih. Ternyata kan sekolah selain untuk pelajar Pancasila, juga kan ada beberapa keterampilan yang harus diajarkan sekolah, itu life skill ya. Life skill. Ya, itu pun sebenarnya kita tidak bisa menjelaskan hanya ketiga ya, apa? Itu pun kita ajarkan keterampilan hidup itu kita ajarkan. Itu apa ya? Ya misalkan bagaimana anak itu untuk belajar senyum, sapa, santai, itu kan life skill ya. Kemudian bagaimana makan yang baik gitu ya, jadi yang benar. Jadi sebetulnya itu untuk yang perlu kita ajarkan. Hanya kalau yang depan memang yang pertama gitu ya. Tapi bukan berarti yang itu tidak boleh. Iya, tepat. Tadi pertanyaannya mana yang paling tepat diterapkan? Kata Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila, lalu pendapat Bapak KS, semuanya ini harus dimiliki. Betul sekali Bapak dan Ibu, hanya yang tepat untuk paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Tapi untuk PYP juga harus dimiliki, dan itu sudah tertuang sebetulnya. Dan toleransi ada di berkebinekaan global, betul tidak? Kalau ini mandiri menghargai, ada sebetulnya di berkebinekaan global. Terus kreativitas ada di kreatif, ada semuanya di profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, kreatif, lulus hati berarti mulia ada, ya semuanya sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Jadi mencakup dari keseluruhan ini ada sebetulnya di profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut. Siap. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, butuh tidak? Butuh dong. Yang selanjutnya, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sampaikan kita manusia peserta didik juga, berarti peserta didik juga butuh ini semua. Refleksi, flashback, bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah memberikan ini semua pada peserta didik Bapak dan Ibu? Insya Allah tetap semuanya berproses ya. Bertahan hidup, ada yang harus dibutuhkannya yaitu makan. Kalau di sekolah, makan dengan cara memfasilitasinya bagaimana? Dikasih makan kita. Itu kan ada waktu jam istirahat untuk mereka makan, jajan ada waktunya. Bapak dan Ibu satuan pendidikan itu harus memiliki kantin atau pedagang, ulah sampai udah istirahat kelaparan cuaci kemana ya ngisi perut gitu buat jajan. Nah ini kebutuhannya sudah terpenuhi alhamdulillah. Kalau di satuan pendidikan kita masing-masing sudah ya. Ada kan mungkin nanti ketika Pak Prabowo udah jadi presiden. Amin. Harus untuk pakaian yang disimisikan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada di sana rasa diterima, dipedulikan, berbagi
kembali kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Sudah kita fasilitasi itu semua. Penguasaan juga kebebasan dan kesenangan. Itu yang terakhir. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lihat saat istirahat, apakah peserta didik kita bahagia? Jangan saat istirahat aja, dalam belajar aja. Jangan sampai ada yang peserta didik aja. Dengan dia istirahat. Saya bahagia tidak ada Maaf ya, ini ada kebutuhan bebas dan senang. Nah, setiap anak kan punya hak ya untuk bebas dan senang. Tapi mohon maaf ya. Saya kadang melihat anak yang keterlaluan, ya dia kan bebas, kemudian dia bermain senang. Ternyata dia mencapai orang lain. Jadi mohon di sini agar ada kontrol di guru ketika anak sekolah itu harus menjaga keselamatan diri dan keselamatan temannya. Jangan bebas dan senang kan, senangnya ya kurang dunia, waktu mah aja tidak oke. Itu mohon supaya ditingkatkan ya kontrol guru ketika anak bermain. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk mengingatkan Bapak dan Ibu yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Posisi kitanya di sana sebagai apa dulu? Ya, nanti ada pembahasan tema sampai sana Bapak, belum saya udah. Kali ini sampai di 5 kebutuhan dasar manusia sampai detik ini, bukan hari ini ya. Di 5 kebutuhan dasar manusia kita hanya bertanya pada diri kita apakah kita sudah melaksanakan atau memberikan kebutuhan dasar manusia, terutama kalau kita kepada peserta didik, kepada rekan sejawat, apakah kita bisa memberikan itu semua. Nah, ini adalah menjadi kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi dari intrinsipnya. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku dari manusia. Bisa diberikan contoh kalau saat pembelajaran motivasi perilaku peserta didik. Ada tidak peserta didik yang di ketiga ini dalam proses pembelajaran mereka melakukannya? Ada tidak Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Karena kita akan mampu, oh ini adalah perilaku atau motivasi dari manusia. Mereka ya menjawab untuk mendapatkan kesenangan. Iya, bagus. Kalau itu maksudnya di mana Bu? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, berlomba-lomba, iya. Siap, terima kasih Bunda. Kalau kata ibu kita, Ibu Dani barusan, berlomba-lomba maju karena ingin mendapatkan ujian. Jadi anak tersebut maju bukan karena kesadaran, tapi ada sesuatu yang diharapkan, yaitu penghargaan. Ada disiplin positifnya di sana tidak? Berarti tugas kita adalah memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi. Ya, Bapak dan Ibu, barusan Bu Nani sudah memberikan contoh dari motivasi intrinsik bagaimana yang harus kita berikan terhadap peserta didik agar motivasi perilakunya tidak seperti yang ada di sini. Apa-apa itu bukan karena kesadaran diri, tapi ada imbalan. Itu Bapak dan Ibu, bisa dipahami sampai sana? Nah, ini ada apa? Hukuman, mana yang pantas diterangkan saat kita menemui kasus anak kesiangan masuk kelas. Mana? Restitusi. Kenapa restitusi? Karena untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar itu kita berharap. Ya betul. Biasanya itu tidak Ya. berada di jalan yang benar kalau Iya. anak berbuat kesalahan. Mhm. Kita untuk mengembalikan lagi dengan restitusi.
Iya. Jadi jangan langsung anak dipanggil dimarahi ibu kita, tapi Iya. menerangkan dulu Restitusinya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu Risa. Tepuk tangan untuk Bu Risa. Beliau ini sudah lulus di angkatan 7 dan sekarang di PGP sebetulnya berdiri saya di sini. Hal yang sama pernah beliau lakukan, makanya beliau mah tersenyum aja. Hal ini pernah katanya saya lakukan. Nah, untuk menyelesaikan atau menghadapi kasus tadi, Bu Risa menerapkan restitusi, tidak menerapkan hukuman, tidak melaksanakan konsekuensi. Karena menurut Bu Risa, restitusi dapat menjadikan membangkitkan peserta didik dengan kepercayaannya tanpa membuat peserta didik itu down, ya, tidak percaya diri. Itu mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan sampai sini? Dapat dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Jelas ya? Bahasa saya jelas sekali. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Saya hadirkan lagi satu kasus. Bagaimana kalau ada peserta didik yang tidak membawa atribut saat hari Senin? Kan kalau hari Senin upacara, atribut yang harus digunakannya itu mulai dari dasi, topi, ya, perlengkapan. Nah, di hari itu peserta didik lupa membawa atributnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau menurut Bu Nani, apa yang akan Ibu lakukan? Mengingatkan, menyadarkan. Ya, terima kasih. Dengan cara apa kalau mengingatkan, Bu? Hari ini ada apa? Senin, kalau Senin biasanya suka apa? Iya. Upacara, kalau upacara harus memakai apa? Iya, itu kalau kata Bu Nani, mengingatkan dan menyadarkan, ya. Kalau menurut Ibu Silvi bagaimana? Kalau menghadapi kasus seperti itu? yang bisa mengingatkan Iya. siswa agar tidak lupa. Tidak lupa, mengingatkan sama tidak lupa. Mari kita lihat bagaimana. Ada Oh, beda dengan Bu Nani dan Bu Silvi, boleh? iya, silakan Bu Tati, kenapa? Nanya. Menanyakan, ya, terus kenapa? Itu bertanya. Kalau Bu Tati, iya, Dulu anak kenapa misalkan tidak pakai topi? tidak pakai topi. Kan mungkin anak itu nanti menyebutkan alasan-alasan apakah Iya. kebiasaan kita mah basah atau lupa atau Ah, iya. mungkin itu masuk ke dalam yang mungkin Iya, sebagai 5 posisi kontrolnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Ibu tadi menyelesaikannya dengan cara Ibu, di posisi mana Pak Ibu? Pemantau. Pemantau. Kalau menurut Bu Tati, posisi mana yang Ibu terapkan di sini dari kelima posisi kontrol ini? Iya, sama dengan yang lain. Dengan yang lain di pemantau yang awal. Satu lagi, saya boleh bertanya kepada Ibu Hera. Ibu Hera, guru kelas 3 kita. Kalau menghadapi kasus seperti tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau yang pertama ditanya dulu ya, Iya. kenapa anak tidak membawa? Mungkin takutnya dia memang tidak punya, misalnya ya. Yang kedua diberikan motivasi Motivasi. supaya kalau misalnya memang tidak punya, Iya. tidak apa-apa, mungkin bisa dimaklumi oleh ibu guru. Dicarikan jalan solusi. Iya. Ya, terima kasih. Di posisi mana Ibu kalau sudah melakukan hal seperti itu? Saya lebih ke teman sih Bu. Lebih ke teman. Iya. Bapak dan Ibu memegang jawabannya masing-masing. Nah, dari kelima posisi kontrol, saya minta acungkan tangan. Kalau di penghukum, misalkan Ibu setujunya di penghukum, silakan acungkan tangan. Bisa dipahami? 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Maaf Bu, Gengen mau Iya. tanya dulu ya sebelumnya. Iya. Misalnya begini kan tadi dari semua yang Bu Nani, Bu Hera, Bu Teti sama Bu Silvi Iya. menanyakan ya, Ya,
Tapi kan di sekolah itu ada aturan, Aturan. tata tertib. Iya. Tapi kalau ketika ada aturan, ketika ada tata tertib, tidak dilakukan atau dilanggar, ada Iya. konsekuensi. Ada konsekuensi. Bagaimana kalau misalnya kita misal sebagai guru ya? Iya. Ya pertama memang harus ditanya kenapa nggak bawa ya, Mak. Iya. Mau ujuk-ujuk orang di hukum. Nah ditanya terus kan dilihat, misalnya boleh dicatat atau boleh dicermati anak itu sudah berapa kali membuat kesalahan hal-hal seperti itu. Terus setelah diperingatkan kan kalian sudah tahu konsekuensinya ketika tata tertib tidak kalian jalankan atau tidak kalian taati, ada konsekuensi. Nah kan berarti kalau kena konsekuensi itu ada hukuman, mungkin ya. Kan ketika kita punya reward, kalau kita tidak sesuai berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya itu ya mungkin ada hukumannya disesuaikan. Nah kalau seperti itu apa masuk ke penghukum atau bagaimana? Yang Ibu Gemi katakan barusan lebih kepada tindak lanjut. Ya, tindak lanjut setelah Bertanya. setelah kita melaksanakan dulu tahap awal. Saat kita begitu mengetahui ada siswa yang tidak membawa atribut, baru nanti akan ke tindak lanjut. Ya, nanti kita akan sama-sama bedah karena itu ada. Tapi mungkin ada pertanyaan di posisi manakah itu, gitu ya. Nah, saya akan menjawabnya di materi yang akan nanti. Pertanyaan awalnya, mana yang lebih condong harus Ibu lakukan di 5 posisi kontrol dulu. Ya, kalau penghukum tidak, pembuat merasa bersalah tidak, teman cuma sama dong. Ya boleh Lebih dari satu. boleh lebih dari satu. Ya, teman. Oke, lanjut pemantau. Manajer. Nah, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita bedah satu persatu. Ingat, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum sama sekali jangan. Kenapa? Karena dengan menghukum seperti tidak membawa atribut menghormat oleh cenadina bendera selama 1 jam itu posisikan guru sebagai penghukum. Dampaknya terhadap peserta ini apa Bapak dan Ibu? Malu, kepercayaan dirinya kurang, tidak ada. Berarti 6 dimensi profil pelajar Pancasila ada di sana tidak? Kita mampu tidak mengontrol siswa? Kita mampu tidak mengontrol siswa? Kita mampu tidak mengontrol peserta didik? Tidak, karena kita harus mengingatkan agar peserta didik sadar dari dirinya. Iya, gitu. Selanjutnya, kan kalau ada maksud seperti tadinya, kadang kita langsung menentunya, kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu karena tidak menaati peraturan. Itu posisinya membuat rasa apa yang akan terjadi pada peserta didik itu. Itu kehil orang tua yang kita kan gitu ya. Kalau saya dulu waktu kecil ada yang mengingatkan dengan cara-caranya tertentu, ada seseorang yang bisa mengingatkan kita dengan posisi yang tepat, itu bakal tertanam. Begitu juga dengan peserta didik. Nah, itu posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Semoga dan saya yakin tidak dilakukan oleh Bapak. Selanjutnya, teman. Nah, tadi ada yang beberapa yang maksud posisikan sebagai teman. Apakah itu akan berdampak positif pada peserta didik? Ada positifnya ada. Sebutkan positifnya. Kalau positifnya kan kita nanti kalau sebagai temannya kalau masalah itu ditanya dulu bagaimana. Tapi kan kalau kebiasaan itu terulang nanti akan negatifnya. Jadi anaknya si bapak itu masalah kan dia mengulang lagi. Dan mengulang itu dilakukan lagi. Kalau sudah dilakukan, nah si bapak itu membela saya gitu Pak. Jadi itu harus diulang. Ada kalau kita memposisikan sebagai teman, Pak Bu, gini, saat memposisikan sebagai teman, tugas kita berubah tidak? Berubah. Ingat, tugas utama kita apa?
Membimbing. Itu. Tapi kalau kita menyetarakan dengan peserta didik, Oh ya. Culangu. nah, itu. Selanjutnya tadi ada juga yang di pemantau. Ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, tadi disampaikan sama Bu Dewi ya, Oh, iya. itu jawaban ini. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu menyelesaikan masalah tidak Bapak dan Ibu? Menyelesaikan tidak? Hanya hari itu Hanya dari itu karena tidak ada kesadaran. kesadaran ini gimana? Disuruh beli atribut ke koperasi, Bapak dan Ibu tapi nggak dibawa ke mana oke? Sakit. Itu tidak akan menyelesaikan solusi Bapak dan Ibu, malah menambah Masalah. bukan jadi masalah. Itu kalau kita memposisikan sebagai jadi mana menurut Bapak dan Ibu? Manajer. Alhamdulillah kembali kita memposisikan sebagai Manajer. kenapa? Karena di seluruh rangkaian ini kita tidak melakukan yang bisa membuat anak pun tidak percaya diri, tapi lebih kepada menggali, mengulang-ulang dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Bertanya kepada peserta didik, kita udah tahu kesalahannya apa itu. Kesalahannya tidak membawa atribut, ya bertanya. Nah, hari ini tahu kan hari Senin? Iya, tahu tidak? Apa kesalahanmu hari ini? Ibu tanya. Anak bukannya jawab tidak? Jawab. Iya, menjawab. Ya Bu, saya tahu kesalahan saya apa. Pakai topi. Dengan topi, nah, tanpa menyalahkan, tanpa menjudge langsung ke peserta didiknya. Nah, setelah Anda menyampaikan pendapatnya atau menyadari kesalahan yang lanjutkan. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak akan terpacu. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri? Berarti itu muncul dari kesadaran. Dan hal yang serupa akan tertanam di pikiran, oh Senin depan saya tidak akan mengulangi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Mentalnya tidak akan kena. Posisi teman sebenarnya berlangsung, tapi kita mempunyai tahapannya. Itu berarti dari kelima ini mana yang harus kita terapkan dalam menghadapi kasus peserta didik? Terima kasih. Selanjutnya di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi 5 posisi kontrolnya. Yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya kemana? Hukum apa pemeriksaan rasa bersalah. Nah, berarti materi sudah mulai masuk, langsung bisa menjawab. Kalau yang masih nanti di belakangnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di posisi mana kita? Hah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Itu. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Nah. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Tangan. Good. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. 5 posisi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu hukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai penghargaan. Itu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada penghargaan. Kalau mengerjakan tugas dapat Iya. Berarti di mana posisi kita? Penghukum tidak harus di depan Bapak dan Ibu. Konsentrasinya. Lanjut ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, proses pembelajaran bisa berjalan aman, nyaman, tertib dengan apa? Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Dibuat oleh seluruh kita berkeyakinan dia terbaik kita semua. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? tadi termasuk kalau peraturan kelas itu nanti tergantung
terjadinya ada hukuman. Ada hukuman. Selanjutnya ada lagi. Bapak dan Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan bukan datangnya dari kesadaran. Balik lagi sebetulnya ya. Nah, karena di tahap keyakinan kelas itu semua keinginan, pendapat, kemauan peserta didik ditampung bersama-sama dan disepakati secara bersama. Ini adalah pembentukan keyakinan. Seperti kita mau bepergian naik mobil atau kendaraan umum. Cik, Bapak dan Ibu kalau ada supirnya, hek mobil nate, barang hiji kaciri kempes, terus si bapak nate kelihatan belum profesional mengendarainya, terus kita disuguhkan lagi yang satu masih muda, mobilnya kelihatan aman terkendali, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Selamat aja. Ya selamat aja. Kan belum tentu ya, belum tentu. Iya, iya belum tentu. Tapi yang pakai supirnya yang kuat, intinya begitu banget. Kumaha di sana ada keyakinan. Makanya keyakinan itu bersifat terus berupa pertanyaan. Selanjutnya, iya, sedikit aja agar mudah diingat. Keyakinan kelas. Setiap peserta didik pada hari Senin harus membawa topi dasi dan tidak lupa memakai seragam warna putih-putih. Lupa Bu. Ada yang lebih simpelnya. Keyakinan kelas seperti apa yang bisa sedikit tapi mudah diingat? Hari Senin atribut lengkap. Ya, tidak harus dijabarkan. Bisa ya seperti itu ya? Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Iya, jangan jauh-jauh, kondisi lingkungannya aja. Seperti kalau di kelas kita tidak berisik saat proses pembelajaran, bisa tidak diterapkan dalam keyakinan? Kalau anak-anak kudu jumpe gitu di kelas, Di kelas ini bukan Ya. dalam arti peserta didik. peserta didik tidak ada kegiatan, Iya. tapi mungkin guru lagi menjelaskan. Iya. Tapi jadinya ini belajar ya. Iya, Kita pelajaran gitu. iya. Nah itu ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Berarti Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran tentang pembentukan keyakinan kelas. Dilanjut. Ini apa tadi sudah disampaikan? Dalam menyelesaikan kasus, nah ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan memposisikan diri tepat. Itu intinya, memposisikan diri tepat dalam menghadapi masalah. Karena permasalahan itu, kasus itu bisa berbeda-beda. Tempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya. Ada tahapannya dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi di kasus pertama yang termasuk menstabilkan identitas di mana? Terima kasih. Bertanya. Ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di kasus yang pertama, ya, mengingatkan bahwa yang dilakukannya itu melanggar salah satu. Ya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan yang mana? Tindakan selanjutnya. Udah restitusi udah di kepala saat menemui masalah dan tergambar tahapannya apa. Selesai kelas aman, peserta didik tidak semua. Kita sebagai pendidik sudah menjalankan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Jawa. Mun baheula guru teh cenah, tapi saya tidak pernah. Kenapa cenah? Ku guru teh lamun salah teh diamukeun teh menghapus. Sekarang ada tidak? Karena zamannya berbeda. Kalau waktu itu kan tepat memperlakukan seperti
cara menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Sampai sana ya Bapak dan Ibu bisa menstabilkan identitas. Sebenarnya sudah kita bahas bagaimana tahapan dari menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Tanpa disadari saat anak berbuat kesalahan itu sebenarnya adalah proses dari pembelajaran agar tidak mengulang kembali dengan metodenya. Nah, berbuat salah itu wajar tidak Bapak dan Ibu? Wajar, karena itu merupakan tahapan dari proses. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan peserta didik, saya aja manusia ini. Nah, seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Bapak dan Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, jangan kita gini. Anak tidak membawa atribut pada hari Senin, jangan mencari siapa yang salah. Nah, buktinya mama hilang pun, bapak hilang pun, mama dengan mutan, bapak jangan sampai kita mencari siapa yang salah, tapi lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa. Pernah ibu juga mengalami seperti kamu dulu waktu sekolah ketinggalan topi? Pernah? Itu berarti anak merasa bahwa hal serupa tidak dia saja yang mengalami, ibu bapak guru aja pernah. Itu menstabilkan, maksudnya menstabilkan identitas agar anak lebih kuat yakin untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Selanjutnya validasi tindakan. Peserta didik yang melakukan kasus tadi pasti punya alasannya. Kita tanya alasannya apa sampai ketinggalan. Ya, jangan sampai tidak ditanya. Kenapa bisa ketinggalan topinya? Ulang. Dan kamu mengatakan tinggalan, tapi kita tidak mau bertanya alasannya kenapa tinggalin. Kata Bu Hera tadi betul, mungkin saja mereka tidak memiliki topi. Jadi bukan kasus ketinggalan ya. Beda lagi. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Ya, tanyakan dulu. Karena berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi anak tersebut tidak membawa ada alasannya. Tanya alasannya apa. Nah, murah bicara dengan anakku tadi mah, tapi pas di sekolah daya mungkin saja jatuh. Itu divalidasi tindakan. Mana yang tepat, mana yang salah, kita harus bisa memposisikannya. Bagaimana bertanya agar anak tahu dengan kesalahannya, ya, dan nanti sadar dengan sendirinya dan tidak mengulanginya. Nah, ada lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di sini apa? Bu, sebetulnya tadi abi terek beli dan tinggalin, tapi kamu jawabannya ketinggalan. Di sini ada melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti ibaratnya begini, Bu Pera, coba tangannya dibuka. Anggap di tangan Bu Pera itu ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh Bu Pera berikan kepada siapapun. Hal itu sangat berharga sekali buat Bu Pera. Tutup dan jangan sampai apa yang berharga dalam diri atau dalam genggaman Bu Hera, Ibu Hera bagaimana cara mempertahankannya agar itu tidak bisa dimiliki orang lain. Upaya Bu Hera. Sekarang Bapak Sani harus bisa membujuk Ibu Pera bagaimana agar memberikan yang berharga dari Allah. Silakan lakukan apa yang bisa Bapak Sani lakukan terhadap Ibu Pera agar bisa yang berharga itu diberikan kepada Pak Sani. Bisa tidak? Apa? Ada upaya yang dilakukan Pak Sani apa? Nah, dirayu dibujuk. Bagaimana Membujuk. ya, sejauh mana kita membuat orang lain menyerahkan yang berharga
Tergantung siapa dulu yang meminta katanya kalau Ibu Gaby. Mungkin ada kesepakatan antara yang diminta dengan yang diminta. Ya, kalau ada kesepakatan mungkin dia memberikan karena sudah ada kesepakatan. Iya. Misalkan dia kalau uang dibagi dua, misalkan mendak ya contoh kalau anak itu, Iya. ya kan 200.000. Kalau anak kalau tidak dibujuk dengan ada kesepakatan mungkin Iya. tidak memberikan. Iya. Tapi dengan kesepakatan dibujuk, saling keduanya saling Saling, menguatkan. ya. Mungkin anak itu akan Baik, jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya tergantung dari kesadaran Bapak dan Ibu. Itu balik lagi karena kesadaran. Memberikan segala sesuatu yang berharga harus dimulai dari kesadaran dong. Ya dong. Kalau kitanya tidak sadar, apa yang dikatakan Ibu benar loh. Apapun saya akan pertahankan ini karena ini berharga. Itu kesadaran diri Bu Isya. Bu Vera juga sama kesadaran diri. Kalau bukan enggak saya mau gimana dulu kesepakatan. Nah itu balik lagi ke dalam keyakinan, kesadaran diri sendiri. Kalau cepet kita ada dibagi dua, kembali lagi kepada keyakinan. Nah di sini ada kebanyakan keyakinan bisa ya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara ada keyakinan kelas, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Ini menanyakan keyakinan seperti yang barusan kita lakukan. Berarti bertanya dulu buat pokok nama. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini tentang apa yang saya sampaikan dalam penerapan program disiplin sebagai pendidik, ya kita itu sebagai guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu termasuk ke dalam standar nasional pendidikan. Posisikan diri kita sebagai manajer agar kita mampu menghantarkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena peserta didik sebagai benih yang harus kita pupuk tanam agar berkembang sesuai dengan kehendaknya. Demikian Bapak dan Ibu paparan saya hari ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengisi link refleksi sambil berjalan. Silakan diisi, boleh diketik karena kebetulan sinyal hari ini tidak mendukung. Saya tidak bisa men-share di komunitas kita. Silakan diketik saja. Terima kasih atas antusiasnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang tak terbatas kepada Bapak Sekolah yang telah memfasilitasi saya sampai hari ini. Doakan saya agar mampu melaksanakan tugas di calon guru penggerak. Terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gintin Gendalasari yang telah menyampaikan pemaparannya dengan sangat baik, jelas, dan luar biasa. Kita beri apresiasi tepuk tangan untuk Ibu Gintin Gendalasari. Baik, hadirin yang saya hormati, rangkaian acara dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.